tujuannya takut merusak pendidikannya. Kalau misalkan sekarang ini kan sulit ya, anak-anak kebanyakan dengan handphone seperti itu ya, orang tua harus pintar-pintar mengatur. Berikan tontonan-tontonan yang edukasi, yang mengandung edukasi, pelajaran, sehingga bisa ada manfaat di situ. Kalau cuma buat game dan semacamnya, maka itu tidak baik kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu berbahagia. Di kesempatan ini saya akan berbagi etika atau adab menggunakan HP. Ini saya mengambil keterangan dari Kitabul Adab karya Sayyidul Habib Zain bin Smith ya. Jadi ada di sini ada 14 adab ya, 14 etika menggunakan handphone. Yang pertama ialah mematikan HP atau men-silent ketika akan mendirikan sholat. Ya. Ini ketika kita melaksanakan ibadah sholat berjemaah. Ya. Karena ilat pelarangannya ialah ketika ilat pertama ialah akan menyebabkan nanti orang lain terganggu. Kalau handphone itu tidak di-silent atau tidak dimatikan. Bahkan kalau misalkan menyebabkan orang lain sangat terganggu, itu hukumnya bisa haram. Ya. Kalau misalkan sholat sendiri di rumah, ya itu tidak sampai menyebabkan hukum haram. Ya. Hanya saja kurang baik, karena nanti akan mengganggu kekhusyuan kita. Kemudian yang nomor 2 ialah mengecilkan suara handphone ketika akan menghadiri majelis. Ini ya, ketika sudah berkumpul dalam satu majelis, maka handphone kita dikecilkan volumenya, atau juga bagus lebih baik di silent. Kemudian yang nomor 3 ialah tidak menyimpan dalam handphone musik-musik yang dilarang oleh syariat ya. Musik-musik yang dilarang oleh syariat, musik-musik yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Musik-musik yang menyebabkan kita memberi motivasi untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau musik-musik itu malah memberi motivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musik-musik seperti itu maka tidak apa-apa. Ya, kalau musik yang menyebabkan kita lalai kepada Allah, menyebabkan kita semakin suka bermaksiat, itu haram hukumnya. Ya, kemudian yang nomor 4 ialah tidak menyimpan dalam handphone foto atau film yang dilarang. Nah, ini yang yang 18 tahun ke atas ya. Kan sekarang meskipun bukan 18 tahun ke atas, itu anak kecil itu kadang ada foto-foto yang kurang sopan seperti itu, kemudian disimpan di handphone, itu dilarang. Kenapa? Karena ketika kita memandangnya ya termasuk zina ya. Dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, zinal ainain an-nadhr. Di zina mata Allah memandang. Ya. Jadi untuk menghindari ini maka jangan menyimpan sesuatu yang dilarang oleh syariat di dalam handphone. Kemudian yang nomor 5 ialah niat yang baik dalam menggunakan handphone. Ya, diantaranya untuk menyambung tali silaturahim, untuk menanyakan hukum-hukum fikih. Ya, saya rasa sekarang banyak di grup WA, di grup Facebook, di situ konteksnya usul masail, itu sangat bagus sekali. Sehingga alat atau handphone yang kita miliki itu menjadi sarana untuk kita menambah wawasan, menambah ilmu, dan semacamnya seperti itu. Kemudian yang nomor 6 ialah menggunakan HP sebatas batar kebutuhan ya, dan tidak menghabiskan waktu hanya untuk bermain handphone. Nah, ini ala qadril hajah sebetulnya saja ya. Berbeda, ada teman-teman itu yang aktif di basul masail di media itu kayaknya 24 jam. Nah, itu bagus kalau seperti itu. Karena kan itu termasuk minal ibadah, termasuk bagian dari ibadah. Yang penting tidak sampai menyebabkan kewajiban tertinggal, kewajiban kepada keluarga, khususnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat 5 waktu. Nah, kemudian yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 ialah tidak berbicara dengan seorang melalui HP di dalam majelis. Ya, di sini maksudnya adalah ketika kita berada di dalam majelis, ada telepon masuk, kita keluar dari majelis agar kenapa? Agar tidak mengganggu orang yang ada di majelis.
Kemudian etika yang nomor 8 ialah tidak memajang foto istri atau anak perempuan di dalam handphone. Kenapa? Karena dikhawatirkan dilihat oleh ajnabi atau ajnabiyah, orang lain yang bukan mahram. Tetapi kalau sekiranya handphone itu menjadi privasi ya, tidak untuk umum dan bisa aman, maka ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan nanti akan dilihat oleh orang lain, maka tidak boleh. Ya. Karena kalau sekarang itu handphone privasi ya. Bahkan ada kodenya kalau tidak salah, kode sandinya seperti itu. Jadi kalau seperti itu maka boleh. Kemudian etika yang nomor 10 ialah lebih mengutamakan panggilan orang tua daripada orang lain ya. Ketika ini hukumnya sama seperti ada telepon, bagaimana hukumnya menerima telepon dari orang tua? Ya, sama seperti kita dipanggil orang tua. Jadi kita wajib segera menjawabnya, wajib segera dan tidak melambat seperti itu. Kemudian etika yang nomor 11 adalah tidak memulai pembicaraan dari seseorang tatkala menerima telepon dengan kalimat hello atau halo. Jadi dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti Allah, Allah, assalamualaikum, biar kita bisa beda dengan orang-orang non-muslim. Kemudian etika yang nomor 12 ialah tidak membiasakan anak yang belum balik untuk menggunakan handphone. Ini tujuannya takut merusak ya, merusak pendidikannya. Kalau misalkan sekarang ini kan sulit ya, anak-anak kebanyakan dengan handphone seperti itu ya, orang tua harus pintar-pintar mengatur. Berikan tontonan-tontonan yang edukasi, yang mengandung edukasi, pelajaran, sehingga bisa ada manfaat di situ. Kalau cuma buat game dan semacamnya, maka itu tidak baik kepada anak. Kemudian yang nomor 13 ialah tidak menggunakan HP milik orang lain tanpa izin ya. Ini saya rasa sudah sama-sama paham karena ini perkara maklum. Kemudian yang terakhir ialah berbicara dengan baik dan bermanfaat. Karena pembicaraan yang buruk adalah perkara yang dilarang ya. Ketika kita berbicara dengan orang lain dengan handphone ya tentunya kita harus bicara dengan baik, tidak bicara kalimat-kalimat yang kotor. Nah, yang sering juga ialah dengan ketik ya, teks WhatsApp ya. Teks WhatsApp ya. Karena ketika dilarang diucapkan, maka dilarang pula diketik, dilarang pula ditulis ya. Sehingga sama-sama termasuk maksiat seperti itu, maksiat lisan, maksiat tanang seperti itu. Jadi selain kita dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor dan semacamnya, juga itu dilarang membuat tulisan atau teks yang mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama seperti itu. Jadi ini yang termasuk bagian di antara adab menggunakan handphone. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada yang dipertanyakan atau ada muskilah lain bisa di kolom komentar. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.